yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, sangatlah disayangkan dewasa ini masih banyak kalangan yang melihat bahwa Islam hanyalah diwujudkan dalam bentuk ritualisme ibadah, diingat pada saat kelahiran bayi, ijab kabul pernikahan, dan proses penguburan jenazah. Sementara itu, Islam dimarginalkan dari dunia perekonomian yang meliputi perbankan, asuransi, pasar modal, pembiayaan proyek, dan transaksi ekspor-impor. Lalu, bagaimanakah solusi terhadap persoalan ini? Sebagai jawabannya, kita sebagai umat muslim harus segera berkecimpung di dunia perekonomian yang menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup untuk memperkenalkan kepada dunia perekonomian. Oleh karena itu, ekonomi syariah adalah tema yang akan kami uraikan pada kesempatan ini dengan landasan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya, dan urusannya kepada Allah. Barang siapa yang mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Hadirin yang berbahagia, dalam dunia ekonomi, kita mengenal adanya 3 buah sistem ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi sosialis, di mana pemerintah secara mutlak berhak untuk mengurus dan mengelola sistem perekonomian mereka. Kedua, sistem ekonomi kapitalis, di mana setiap individu, setiap wirausahawan berhak
mana dalam sistem yang diangkat adalah nilai-nilai ukhuwah dan nilai-nilai kebersamaan. Timbul pertanyaan, bagaimana teknis untuk merealisasikan prinsip ini? Sebagai jawabannya, kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran, Surah Az-Zariyat ayat 19. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat kebahagiaan. Hadirin yang kami hormati, firman Allah pada ayat ini dengan tegas dan jelas mengisyaratkan kepada kita semua bahwasanya pemberdayaan ekonomi diproyeksikan demi kesejahteraan bersama. Lalu, bagaimanakah konsepsi Islam dalam perekonomian? Sebagai jawabannya, kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum. Innallaha kana bikum rahima. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Dewan juri dan hadirin yang berbahagia, berdasarkan prinsip ini, maka dapat kita pahami bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi muawanah. Terdapat di dalamnya sistem ekonomi mudharabah, murabahah, musyarakah, dan di negara kita alhamdulillah setidaknya telah melaksanakan prinsip ini dengan adanya bank-bank syariah. Oleh karena itu, kami mengajak kepada seluruh umat Islam di dunia, khususnya di Indonesia, untuk bersama-sama mengaplikasikan sistem perekonomian Islam, yakni dengan cara pemberdayaan ekonomi umat. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi fisabilil haq.